Keluarga bahagia, terapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Shalom mempelai Kristus yang terkasih dimanapun berada, tentunya berjumpa lagi bersama Grace ya di malam ini, di program yang ditunggu-tunggu nih ya tentang kesehatan, apalagi kalau bukan di POSE, Pojok Sehat. Dan pada malam hari ini dibimbing oleh Kak Ratih ya, yang akan membawakan atau membantu kami ini untuk menyiarkan POSE, dan juga bersama Dokter Maria juga yang akan membantu membawakan program ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Grace. Iya, selamat malam mempelai Kristus di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Rati kembali bisa hadir kali ini di POSE Pojok Sehat. Dan telah hadir pada kesempatan malam hari ini Dokter Maria Erika. Selamat malam Dokter. Selamat malam Mbak Rati. Gimana kabarnya Dok? Puji Tuhan sehat. Mbak Rati sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Ya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan malam hari ini ya Dok ya. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang topik kita kali ini, yaitu gangguan fungsi hati nih dokter ya. Seperti kita tahu bahwa kalau ada gangguan dari fungsi hati itu berarti hatinya terluka nih dokter ya. Bukan apa yang anak zaman sekarang bilang itu ya. Iya, pas malam minggu ini dokter ya. Momennya ya. Malam minggu tuh biasanya wah kuncar. Waktu betul. Kunjung pacar. Tapi yang dimaksud di sini bukan sakit hati karena patah hati, diputus pacar ya dok ya, berbeda ya. Betul. Nah kalau kayak gini tuh fungsi hati apa sih maksudnya? Apa saja fungsi hati itu sebenarnya dokter? Iya baik, terima kasih Mbak Rati. Mempelai Kristus dimanapun berada, pada malam hari ini kembali lagi kita bertemu kembali dalam acara POSE ya. Iya. Pada malam hari ini kita akan sedikit mengulas tentang apa itu gangguan fungsi hati. Tapi sebelum kita melihat apa yang terganggu, bagaimana kalau kita melihat dia dalam fungsi normal terlebih dahulu? Iya. Ya, hati atau orang sering bilang juga liver, Iya. itu merupakan organ vital di dalam tubuh, ya. Jadi dia memiliki banyak sekali fungsi. Salah satunya adalah dia melakukan proses detoksifikasi atau mengeluarkan racun. Kemudian dia juga menghasilkan protein, salah satunya adalah namanya albumin. Kemudian juga dia menghasilkan juga namanya getah empedu. Jadi untuk mencerna makanan yang kita makan. Kemudian juga yang tidak kalah penting, dia menyimpan kelebihan gula, glukosa. Jadi ketika tubuh itu sedang tidak makan, tubuh masih bisa mendapat asupan fungsinya, salah satunya dengan pembentukan gula di liver. Kemudian juga dia menghasilkan zat-zat yang berfungsi untuk pembekuan darah. Ya. Jadi banyak sekali fungsinya ya Mbak Ratih ya sebetulnya, sehingga sebagai organ vital, kalau dia mengalami gangguan atau cedera, pasti akan terjadi gangguan pada fungsi-fungsi itu tadi. Tentu saja dokter. Ya, gitu gambaran awalnya Mbak Ratih. Ya, lalu ciri-ciri penyakit hati itu seperti apa nih dokter? Iya, kalau kita bicara penyakit hati itu sebetulnya luas sekali ya Pak. Kalau misalnya tidak dirinci, karena yang tidak bisa kita abaikan juga bahwa di dalam hati itu, di baliknya itu ada juga saluran empedu, ada juga ke saluran ke arah nanti pankreas, ke arah usus, dia kan berhubungan di situ. Jadi gangguannya itu bisa apakah di sel hatinya atau livernya, atau ada gangguan pada kantong-kantong atau saluran di dalam liver itu, sehingga menjadi hambatan cairan. Nah, itu tadi kita harus lihat lebih detail. Tetapi pada umumnya gangguan fungsi hati itu ditandai dengan adanya rasa
begah, rasa mual yang tidak enak, Tidak itu nyaman, tidak gitu ya. nyaman di area perut, kemudian rasa agak nyeri di area. Agak keras biasanya ya, Dok. Iya Di betul, di area tengah atas ya, tengah sampai tengah ya. kanan atas ya. ulu hati. Ya bisa sampai ulu hati dan bahkan bisa di area kanan atas. Jadi ulu hati agak geser ke kanan di situ Mbak Rati, di situ. Dan itu biasanya berbeda dokter gitu ya, untuk yang kembung biasa sama karena penyakit gangguan hati ini kerasnya itu, untuk kita membedakannya dokter. Kalau hanya dari keluhan dan juga yang dirasakan pasien itu agak sulit memang Mbak Rati membedakan apakah itu berasal dari lambung, karena kan organ-organ pencernaan itu areanya berdekatan ya. Sehingga jadi apakah itu murni berasal dari lambung atau memang keluhan tersebut berasal dari area liver atau hati itu tadi. Nah, biasanya memang dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga akan melakukan pemeriksaan penunjang bila perlu. Penunjang itu laboratorium darah dan juga mungkin radiologi seperti USG ataupun CT scan perut, atau mungkin yang lebih canggih lagi namanya MRCP untuk melihat ada gangguan. Itu yang pertama. Yang itu keluhan. Kemudian tanda yang mungkin bisa dilihat juga adalah mungkin ada terjadinya mata yang kuning. Ya, mata kuning. Yang bagian putih ini Ya, agak semburat kuning kekuningan begitu ya, ya. Dok? Itu salah satu tandanya. Salah satu tanda, betul. Jadi kalau ada tanda mata kuning, dokter pasti akan melacak apa ini penyebabnya, kenapa sampai kuning. Karena mata kuning itu walaupun diberikan tetes mata tetap nanti akan kembali kuning lagi begitu, Dok. iya, jadi dia tidak di area tidak di area atasnya, tapi istilah kedokterannya namanya sklera ya. Sehingga dia mau dikasih obat apapun, dia kalau kadar namanya bilirubin, kadar bilirubin dalam darahnya itu tidak turun, tidak membaik, itu dia akan tetap memberikan warna kuning. Bahkan pada kondisi yang lebih lanjut, kuningnya itu bisa seluruh tubuh sampai ke kuku-kuku juga memberi warna Kulit kuning. pun mungkin Iya, warna kulit juga kekuningan. Iya, kekuningan agak kekuningan itu karena dari pigmen empedu itu tadi yang dihasilkan atau mungkin terhambat oleh gangguan fungsi itu tadi. Nah, apabila terjadi gejala itu, dokter harus melacak apa ini penyebab kuningnya, begitu. Apakah karena proses sebelum liver, jadi ada suatu kondisi dinamakan anemia hemolitik atau suatu kerusakan sel darah, itu bisa karena penyakit malaria, kemudian autoimun. Itu akan terjadi perusakan sel darah merah yang berlebihan. Nah, itu juga akan meningkatkan namanya bilirubin di dalam darah. Nah, itu bisa juga memberikan pewarnaan kuning pada mata ya. Nah, tetapi nanti dokter akan memeriksa lebih detail lagi bilirubin yang jenis apa yang meningkat, karena ada dua jenis. Dari gangguan hati ini sendiri ya, Dok? Ya, jadi apakah ini dari kuning atau jaundice tadi ya? Dari tanda kuning itu tadi. Nah, apakah penyebabnya itu bilirubin yang sebelum masuk ke liver atau yang di dalam karena sudah di liver? Jadi namanya bilirubin tidak terkonjugasi dan bilirubin terkonjugasi. Nah, dari situ dokter menentukan, oh kalau bilirubin yang tidak terkonjugasi berarti kelainannya tidak di liver. Kita harus melacak, oh ini bukan penyakit liver. Apakah ada penyakit yang lain? Misalnya tadi saya bilang apakah ada malaria, ada kerusakan sel darah merah karena proses autoimun. Nah, itu harus dilacak. Nah, kalau memang kerusakannya terjadi karena proses di liver, dokter harus melacak di mana. Nah, apakah di sel livernya atau di saluran-saluran empedunya. Nah, itu tadi gunanya pemeriksaan penunjang. Itu baru yang awal. Ada juga penyakit hati kronis yang lain. Seperti apa itu, Dok? Yang tingkat lanjut namanya. Jadi ini bisa dibilang ini baru step awal begitu ya, Dok?
atau bagaimana? Bukan, Dok? jenis yang lain. jenis yang lain Ada ya? beberapa jenis ya. Oke. Jadi ini mungkin karena kuningnya karena hambatan aliran empedu, Bilirubin ya tadi. bilirubin itu tadi aliran empedu. Karena ada batu empedu misalnya, batu empedunya menyumbat. Nah, makanya jadi kuning. Nah, di situ misalnya, nah berarti terapinya adalah kita melakukan pengobatan terhadap batu empedunya tersebut. Ternyata kuningnya disebabkan karena kerusakan sel-sel hati itu sendiri. Nah, pada kondisi misalnya sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah suatu kondisi penyakit liver di mana liver itu sudah kaku dan mengeras. Kalau misalnya Mbak Ratih sudah pernah lihat hati ayam kan? Iya. Ya, dia kan kenyal ya. Itu yang sehat ya, Dok? Itu yang sehat, yang kenyal atau Dan hati sapi. warnanya pun juga merahnya merah segar. Iya, gitu seperti itu. Nah, pada pasien yang mengalami sirosis hepatis atau hatinya menjadi kaku, itu dia tidak kenyal lagi. Keras, Dok. Iya, keras. Jadi ibarat luka itu terjadi jaringan parut atau kayak keloid, gampangannya kayak gitu. Jadi kalau kulit mengalami luka, kadang ada yang menutup sempurna ya, Betul, tapi ada betul. juga yang meninggalkan bekas Rautan kayak ya, macam rautan semacam gitu ya, Dok, betul, ya? yang bekas mengeras, area yang mengeras. Jadi itu bisa terjadi pada sel-sel hati. Nah, hati yang mengeras atau terjadi sirosis itu kalau di Indonesia Iya. penyebab utamanya adalah hepatitis. Hepatitis. Iya, peradangan karena virus hepatitis, seringnya B atau C, yang tidak diobati atau tidak disadari bahwa Biasanya sadarnya sudah terlambat. betul, gitu ya, jatah Dok, ya? sadarnya sudah loh, kok kuning, Sudah kok stadium. iya sudah terjadi levernya mengeras tadi. Padahal apabila diketahui sejak awal Masih bisa disembuhkan. masih bisa disembuhkan, ada obat antivirusnya. Ya, dan juga pada mereka-mereka yang belum mengalami infeksi itu ada vaksinnya Mbak Rati. Jadi ada vaksin hepatitis B. Itu bisa Berarti dilakukan. harus terdeteksi sejak awal gitu ya. Kadang-kadang kita nggak aware untuk mendeteksi awal Iya, ini dan betul. menganggap biasa gitu, Iya. Dokter. Jadi harus siapa yang harus lebih waspada terhadap mereka yang kemungkinan terkena virus hepatitis B ini? Satu, mereka yang memiliki ibu terutama yang terdiagnosis hepatitis B, karena dia bisa menular melalui proses persalinan. Yang kedua, mereka yang menggunakan, mohon maaf ini narkoba, memakai jarum suntik, berbagi bersama, itu lebih berisiko. Kemudian mereka yang memiliki banyak tato, karena virus hepatitis B ini ditularkan lewat darah. Kemudian mereka yang melakukan banyak persing atau tindik. Nah, kemungkinan sterilitas alat terjadi penularan di situ. Nah, apabila ada faktor risiko tersebut, ya sarannya cek namanya HBsAg untuk mendeteksi apakah di dalam tubuhnya mengalami terinfeksi virus hepatitis B tersebut. Itu, atau apabila dalam riwayat keluarga itu ada yang muntah darah, berak atau BAB hitam. Nah, kita wajib curiga apakah memang itu berasal dari sel muntah darahnya karena kerusakan sel hati. Begitu Mbak Ratih. Banyak sekali memang cirinya, betul. Ciri-ciri Iya, tadi jenisnya, jenisnya, betul. penyebabnya Iya. gitu. Nah, kalau untuk bisa mendeteksi secara awam ini, Dok, ya secara awam untuk mendeteksi kalau ada memang gangguan fungsi hati dalam diri kita tuh, Iya. apa yang kita bisa ketahui, Dok? ketahui ya. Jadi yang paling sederhana adalah satu, menyadari apakah ada faktor risiko itu tadi. Genetik ya? Bukan genetik. genetik, tetapi dia Tindi dan iya sebagainya betul ya tadi. Dokter, Kemudian ya? penuh ibu yang memiliki hepatitis B Iya. bisa ditularkan ke anaknya, itu bisa. Kemudian melakukan pemeriksaan medical check up, memang mau tidak mau begitu. Mau nggak mau berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali Iya dokter betul. dilakukan? Minimal, kalau sudah memasuki usia 40 minimal setahun sekali
dasar saja, misalnya seperti fungsi hati, fungsi ginjal. Jadi kita bisa lihat SGOT, SGPT, kemudian atau ada juga yang melakukan premarital check up. Jadi saya pernah dapat pasien itu ternyata setelah mau menikah check up kesehatan salah satu pasangan terinfeksi hepatitis B. Nah, itu bisa diprevensi terutama kalau pada ibu ya, karena Betul. ibu akan Yang melahirkan. ya. Nah, nanti itu kan bisa diprevensi lebih lanjut. Jadi itu bisa. Kemudian lifestyle tadi ya. Kalau tadi di Indonesia lebih karena hepatitis B, kalau di negara-negara yang konsumsi alkoholnya cukup tinggi, mungkin di negara barat Eropa. atau Asia Timur di mana sering mengkonsumsi alkohol, itu juga ada penyakit suatu namanya alcoholic liver disease. Sama. Berbeda lagi ya, Dok? Atau sama? Proses hatinya menjadi keras juga karena livernya karena konsumsi alkohol melampaui ambang batas yang disarankan terus-menerus bertahun-tahun sehingga terjadi kerusakan pada sel-sel hati. Itu Mbak Rati. Kemudian yang tidak kalah penting dan juga yang sering saya jumpai akhir-akhir ini adalah namanya kalau tadi ada alcoholic liver disease, kalau ini ada lagi satu namanya metabolic liver disease. Metabolic Liver disease. Nah, terjadi pada siapa itu? Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami obesitas. Ya, dimana kalau itu sel livernya terbungkus lemak. Karena kebanyakan Ya, ini karena ya, pada pasien-pasien yang lemak, betul, obesitas, kegemukan. kegemukan. Kemudian pasien-pasien diabetes, mereka juga rentan untuk terjadinya fatty liver itu tadi, metabolic liver disease itu tadi. Sehingga saran saya untuk mempelai Kristus yang memang memiliki penyakit diabetes, kemudian kegemukan, saran saya cek juga SGOT, SGPT-nya, dan juga kalau perlu dilakukan USG perut untuk melihat apakah sudah terjadi perlemakan pada hati. Karena kalau perlemakan pada hati ini kita biarkan terus-menerus tidak diobati, dia bisa jadi jatuh dalam kondisi sirosis tadi Mbak Rati, yang hati mengeras tadi itu. Nah, kalau sudah hati mengeras, ya dia sudah kehilangan fungsinya, fungsi awal tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Trombositnya jadi turun, albuminnya jadi rendah, muntah darah, berak hitam, seperti itu bisa terjadi. Kemudian penumpukan cairan di perut namanya asites, itu bisa terjadi kalau sudah terjadi sirosis. Begitu, sehingga jangan sampai kita mengalami sirosis hepatis itu tadi. Iya, begitu Mbak Rati. Terus bagaimana menjaga fungsi hati itu bisa tetap baik ini dokter, agar kita terhindar ya dari risiko-risiko seperti itu tadi. Iya, memang kalau ya tadi sudah saya sampaikan juga ya. Jadi yang pertama kita harus apakah kita memiliki faktor risiko. Kalau memang iya ya dicek. Kemudian pasien-pasien yang diabetes juga itu wajib untuk seyogyanya itu memang melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh apakah memang ada perlemakan pada hati, kemudian melakukan pemeriksaan lemak darahnya juga apakah memang berlebihan, dan memang kalau itu berlebihan ya memang harus dinormalkan. Yang menjadi makin banyak kasusnya akhir-akhir ini namanya metabolic liver disease memang Mbak. Kalau untuk sirosis karena hepatitis B memang banyak, tetapi sudah mulai berkurang karena saat ini juga bayi-bayi sebetulnya sudah mulai divaksin hepatitis B ya. Jadi kejadian untuk terjadi sirosis itu jarang, tetapi memang masih ada mungkin untuk generasi-generasi dulu, atau memang ada faktor risiko yang lain seperti alkoholik atau apa itu ya memang bisa. Nah, yang makin meningkat dan mungkin menjadi kekhawatiran di masa yang akan datang adalah metabolic liver disease ini, karena kebanyakan sekarang kebanyakan orang kan obes ya sekarang, jarang ya ketemu kayak iya Mbak Rati atau Grace itu kan jarang ya, semakin iya dari makin kesini makin gemuk saja kan orang-orang itu tipikal ini. Nah, itu menjadi faktor risiko untuk terjadinya tadi itu metabolic liver disease tadi. Iya, kemudian juga
perempuan yang kegemukan juga lebih berisiko untuk terbentuknya batu empedu. Nah, sama juga keluhannya perut nggak enak lah, sebah, sama seperti Bukan, itu. Terus lalu kalau sudah mengalami kerusakan fungsi hati itu sendiri, dokter, apa yang harus dilakukan selain maksudnya untuk perawatan di rumah setelah medical dapat mendapatkan perawatan dari dokter, obat-obatan dari dokter, mungkin dari pola makan seperti apa yang harus dilakukan ya. Oke, kita case by case dulu berarti Mbak Ratih. Kalau misalnya pasien itu mengalami yang paling parah adalah sirosis tadi ya, artinya berarti livernya otomatis memang sudah turun fungsinya. Memang ada diet khusus untuk pasien-pasien yang mengalami sirosis tadi. Biasanya lebih baik konsultasi dengan dokter ahli gizi untuk menentukan komposisi makanan yang tepat. Kemudian yang kedua, jangan sampai terjadi injury baru. Artinya misalnya sudah sirosis kemudian masih juga mengkonsumsi alkohol misalnya berlebih, kemudian minum obat-obatan yang sifatnya merusak liver. Yang paling sederhana sebetulnya adalah paracetamol. Apa risikonya, dokter? Paracetamol itu ada dosis maksimal yang penurun panas ya? Iya, paracetamol penurun panas dijual bebas, kita bisa membeli. Tetapi ada batas maksimal yang boleh dikonsumsi. Itu adalah 4 gram per hari. Biasanya berapa itu? Satu tabletnya itu kalau yang sediaan sederhana itu, yang sediaan biasa itu 500 mg. Nah, kalau ada juga sediaan yang forte itu sekitar 600 sampai 650 mg. Nah, kadang-kadang saking demamnya nggak turun-turun, misalnya mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebihan yang batas ambang maksimal. Nah, itu berisiko terjadinya kerusakan sel hati juga gitu. Waktu zaman saya masih kecil, kalau saya tidak salah ingat itu ada suatu merek namanya Insana. Iya, ya, betul. Itu kan rasanya enak ya. Iya. Asam-asam. Kalau anak kecil ngiranya justru minta lagi, Dok, betul, karena permen karena rasanya dirasa ya. permen. Nah, karena itu pernah ada kejadian yang saya ingat sampai sekarang, ada anak kecil yang meninggal karena gagal hati karena kebanyakan ya, jadi karena mengira permen dimakan berlebihan. Jadi hal-hal seperti itu wajib kita ketahui dan kita edukasi juga ke anak-anak bahwa ini bukan obat. Jadi itu juga termasuk penyakit hati juga, gagal hati akut ya, karena suatu kerusakan menjadi toksik akhirnya seperti itu. Kemudian yang tadi itu yang pasien-pasien yang memang mengalami perlemakan hati itu yang memang harus menurunkan berat badan, menjaga lemak darah kembali dalam normal supaya proses perlemakannya bisa kita hindarkan, atau kalau sudah terbentuk bisa kita kikis dengan cara olahraga sebetulnya. Olahraga yang disarankan mungkin seminggu sekali atau 2 kali sebaiknya, dokter. Nah, dan kalau olahraga seperti apa seharusnya? Nah, kalau untuk pasien-pasien yang metabolic liver disease itu sebetulnya masih normal. Mungkin mereka tidak menyadari nampak normal bagi kita. Hanya mungkin sering merasa perut saya kok sering begah ya belakangan ini. Nah, seperti itu. Nah, olahraga yang disarankan adalah olahraga yang sifatnya aerobik, artinya terjadi lebih dinamis gitu, yang dinamis gitu, dokter. Bukan, jadi terjadi pembakaran lemak. Jadi ada olahraga yang sifatnya resisten training, seperti angkat beban. Nah, itu olahraga yang sifatnya resisten, itu melatih otot. Itu bagus juga, enggak apa-apa. Tetapi kalau kita bertujuan untuk membakar lemak, membakar si lemak tadi, yang disarankan adalah olahraga yang sifatnya aerobik seperti jalan, bersepeda, berenang. Nah, itu dilakukan terus-menerus setiap minimal itu 5 kali seminggu setiap ya, cukup banyak ya. ya. Tapi waktunya cuma 30 menit aja, Mbak Rati. Jadi 30 menit jalan aja boleh. Nah, itu akan membantu untuk mengembalikan
liver yang sudah terselimuti oleh sel lemak tadi untuk lemaknya bisa luruh, kan itu bagian dari lemak visceral ya, lemak yang Iya, di betul. dalam, betul. Berarti intinya nggak boleh malas. Ya. Betul. Kuncinya nggak boleh malas seperti itu. Iya, Dan betul. untuk adakah pantangan dari makanan untuk mungkin orang yang sudah menderita penyakit fungsi hati ini, dokter? Kalau yang sudah mengalami sirosis disarankan memang mengurangi garam. Pasien-pasien yang mengalami mengurangi garam. Kemudian, Gula apakah juga, dokter? nah kita harus melihat lagi apakah dia juga menderita diabetes. Nah harus agak-agak Harus diteliti betul, lagi jadi ya, dokter. namanya lebih dalam. trailer terapi ya, jadi tidak bisa kebiah uyah harus Betul. begini. Jadi karena setiap individu itu unik, artinya kelainannya bisa yang apa yang terjadi di A belum tentu sama terjadi di B, tapi pada prinsipnya ya pola makan yang sehat, yang tidak memiliki banyak pengawet atau diproses berlebihan dalam jangka lama. Misalnya contohnya Mbak Ratih lebih baik sehat makan nasi dibandingkan makan donat. Misalnya nih Iya, contoh, iya, karena iya. donat dari gandum diubah jadi tepung diproses lagi terus digoreng. Nah, Iya. contoh seperti itu. Semakin panjang suatu makanan itu diproses, itu semakin tidak baik. Jadi lebih baik. Kenapa orang zaman dulu lebih sehat ya? Gampangannya kayak gitu ya, Iya. orang. Karena mereka makanannya simpel aja ya. Mereka seperti semacam makan Rebus-rebusan rebus aja. ya, ubi rebus, kacang Iya. rebus, sekali kayak goreng kadang-kadang nggak mesti juga kayak gitu. Kalau makanan zaman sekarang itu memang terlalu tinggi gula dan tinggi minyak. Betul, kolesterolnya tinggi ya, dokter. Betul, Ya. sehingga itu nanti berakibat pada sistem metabolisme di tubuh gampangannya terlalu lelah, enzimnya yang Bekerjanya digunakan terlalu berat ya, betul, dokter ya. iya, begitu Mbak Ratih. Waduh, pengen tahu lebih banyak lagi tentang hal ini, tentang gangguan fungsi hati. Kalaupun mungkin mempelai Kristus ada pertanyaan, silahkan kami undang Anda untuk memberikan pertanyaan Anda di line WA kami di 0817 057 1075. Saya ulangi, 0817 057 1075. Kami tunggu. Setelah satu lagu berikut ini, kami akan segera kembali di Pose Pojok Sehat Betania FM Holy Family Station.
Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Cek one. Tak perlu engkau ragu. 107.7 Betania FM Holy Family Station. Masih ada Rati di sini dan tentunya dengan Dr. Maria Erika malam hari ini di pose pojok sehat. Selamat malam dulu untuk mempelai Kristus yang baru aja bergabung di Betania FM. Dan juga tentunya kita masih mengundang Anda untuk mungkin memberikan pertanyaan seputar topik kita malam hari ini, yaitu tentang gangguan fungsi hati. Barangkali Anda juga mungkin sedang mengalami, atau teman atau saudara, kerabat yang saat ini juga sedang mengalami masalah tentang fungsi hati. Mumpung ada Dr. Maria Erika di sini yang siap berbagi gitu ya informasi kepada kita semuanya tentang fungsi hati. Kami tunggu di 0817 057 1075. Baik, kita kembali ke Dr. Maria Erika nih. Sembari kita tunggu ya dok ya, Iya. untuk WA dari Mempelai Kristus malam hari ini. Nah, kita tadi sempat bicara tentang diabetes ya dok ya, karena ini juga kadang-kadang fungsi hati bisa merembet ke penyakit-penyakit yang lain.
Betul Mbak Yang Rati. saat ini lagi tren itu adalah minuman-minuman yang memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Betul. Misalnya aneka boba segala macam. Anak-anak muda itu kan lagi demen banget kalau nggak makan, atau maksudnya kalau nggak minum itu nggak keren, nggak Iya. kekinian gitu dokter. Nah ini kita perlu edukasi gitu ya untuk para generasi muda. Sebaiknya seperti apa dokter konsumsi yang normalnya, biar kita tidak terjerumus untuk menabung gula di masa depan gitu. Iya, betul, bagus sekali ini Mbak Rati, yang Mbak Rati sampaikan ini. Ini terjadi, terus terang prihatin ya dengan Tren saat ini. Jadi dan juga mungkin ada, nanti harapan saya itu ada regulasi dari pemerintah bahwa misalnya kandungan minuman kemasan itu maksimal gulanya sekian. Iya. Nah, tadi kalau dikaitkan dengan terjadinya penyakit liver itu sebetulnya bisa Mbak Rati. Jadi ada yang tadi saya sampaikan tadi, yang metabolic liver disease itu tadi, itu lebih mudah terjadi pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus atau DM. Nah, diabetes mellitus sendiri kalau mau kita telusuri itu sebetulnya ada 2 tipe Mbak Rati. Apa aja dokter? Diabetes mellitus ini yang sederhana. Kalau yang lain, kalau yang kami pelajari ada 4 tipe, seperti banyak tipe. Tapi yang awam diketahui aja ada 2, diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 itu terjadi pada anak-anak. Usia berapa dokter? Bisa mulai dari bayi Bayi? sampai anak ya, berarti kurang dari 17, kurang dari 18 maaf. Nah, itu karena terjadinya kerusakan dari pankreas. Nah, pankreas itu dia menghasilkan hormon insulin. Akibat dari konsumsi gula yang berlebihan itu tadi dokter? Bukan, jadi memang secara genetik memang terjadi kerusakan. Nah, mungkin pada saat kandungan atau apa, sehingga memang pankreasnya tidak berfungsi. Nah, yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini dia terjadi pada usia dewasa muda, dewasa atau dewasa muda. 18 ke atas? Ya, 18 ke atas. Bisa terjadi karena tadi salah satunya konsumsi gula berlebihan. Anjuran maksimal gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa itu adalah 25 gram per hari. Nah, bayangkan kalau misalnya kita pagi udah minum teh panas kalau orang tua ya, atau es teh manis, kemudian kita nongkrong di sana, kita minum satu minuman kekinian yang ditambah gula, kemudian susu kental manis, susu dan lain-lain, itu berapa gram saja dalam sehari. Kemudian soda, dalam 1 gelas soda itu setara dengan 7 sendok teh gula. Nah, 1 gelas soda. Ketika kita mengkonsumsi gula berlebih, si pankreas ini kan dia akan menghasilkan hormon insulin supaya gulanya bisa kepake semua. Nah, kalau pada usia muda sel-selnya masih bagus, anggaplah dia tidak terkena diabetes tipe 1 ya, sehingga kan masih aman-aman saja. Nah, dia masih oke-oke saja, masih bisa. Tetapi ketika nanti memasuki usia 30 awal, 40, karena sudah dipaksa bekerja berlebihan di awal-awal kehidupan, sampai nongkrong-nongkrong dan lain-lain sih, ketika masuk usia 40-30 itu, walaupun kita sudah mengurangi gula, kalau pankreasnya sudah terlanjur rusak, capek dia. yang sudah capek duluan, tidak bisa, tidak akan cukup lagi pada akhirnya ketika di usia 30-40 tadi, sehingga terjadilah namanya diabetes mellitus tipe 2 itu tadi, karena sudah lelah dia dengan awal, sehingga ya memang kita harus menyadari bahwa ada batasan
maksimal konsumsi gula sederhana tadi itu 25 gram saja, sebetulnya itu setara dengan mungkin 2 sendok makan 2 sendok makan dalam sehari. Sehingga kalau memang pagi sudah minum manis, ya usahakan sepanjang siang itu air putih. air putih. Nah, kalau mungkin nanti mencermati minuman-minuman kemasan itu, kalau yang bagus harusnya mencantumkan gulanya berapa. Misalnya rata-rata 7 sampai 12 gram. Itu pun sudah berlebihan. Iya, dok, kalau ya. ditambah pagi tadi minum ini tadi, nah belum terlalu banyak. Apalagi jangan lupa tambah yang tidak nampak seperti kecap. Kecap pun ada. Iya, ada gulanya Ya, kan. Nah, betul. gitu. Orang Jawa apalagi masaknya sering manis, Betul. tajam. Nah, itu juga harus dihitung sebagai asupan gula harian, sehingga ya mungkin untuk generasi muda saat ini mungkin juga kurang konsumsi gula yang berlebihan tadi, baik dalam bentuk minuman atau mungkin kayak coklat atau apa, itu kan juga kandungan gulanya juga. Jadi mulai menyadari berapa yang kita asup supaya nanti ke depan ya harapannya kita bisa menua dengan sehat kan ya Mbak Ratih Betul. ya. Ada yang tabungan rindu aja. Dokter, ya. Betul. Bukan tabungan gula ya, dokter. Bahaya itu. Waduh, Gitu. kita harus pahami itu, jadi lebih memilih untuk hidup sehat. Mungkin dengan buah-buahan Iya betul, itu manisnya gula. lebih bagus ya. Iya, manisnya Kalau ini gula. nggak ada batasnya gitu ya untuk konsumsi buah sehari. Sebetulnya tetap ada Mbak ada Ratih, ya? cuman saya memang saat ini tidak bisa menyampaikan berapa gramnya, terus terang saya agak lupa untuk datanya. Tetapi gula buah relatif lebih sehat, Alami kan, iya ya? betul. Tapi jangan salah, kadang-kadang gula untuk beberapa buah seperti semangka itu saya pernah dengar pun juga ada suntikan untuk Betul. apa namanya obat gula itu, dok? Yang Sakarin, iya, kalau nggak manis salah ya. buatan ya. Ya, pewarna pun juga kadang-kadang biar warnanya lebih Warna bright. cantik ya. Itu pun aduh, sayangnya Iya. terlalu kreatif tapi merugikan para Betul. konsumen seperti itu. Iya. Kita pun harus memilih apa yang kita makan, apa yang kita beli dengan lebih bijaksana ya. Dok. Betul Mbak Ratih, dengan situasi seperti ini memang yang kita sendiri yang akhirnya harus menjaga diri kita, karena ya mudah-mudahan hal-hal seperti itu bisa tetap dijaga melalui regulasi ya. Artinya mungkin ke depan nanti ada batasan Dari pemerintah. betul. Pernah suatu kesempatan memang ada kunjungan, maksudnya berkesempatan untuk ke suatu negara. Iya. Itu memang mereka memang menjual teh, tetapi nggak ada yang manis loh Mbak Ratih, terus terang saya heran. Oh iya. Jadi saya pernah ada tugas tinggal di Taipei gitu 1 bulan memang. Jadi memang di sana standar minum Original aja tanpa gula gitu betul. ya. Jadi kalau kita minum misalnya teh yang di kemasan itu kan, kalau di sini pasti manis kan. Iya betul. Kalau di sana pasti tidak manis. Jadi lebih sehat ya, dok. Betul. Itulah Karena mungkin kenapa- ada batasan gula tadi, harapannya sebetulnya bisa sampai ke situ untuk kedepannya. Harapannya puji Iya. Tuhan, semoga ya pemerintah mendengar Betul. dan mengapresiasi hal Jadi, ini. dan ketika ngobrol dengan orang sana pun mereka pernah juga berkunjung ke Indonesia, mereka aduh kalian ini kalau minum gula tehnya gulanya segini kayak gitu, sampai mereka menyampaikan seperti itu juga. Jadi begitu. Untuk susunya pun juga ada namanya susu kedelai atau apa, tidak manis. Kalau di sini susunya susu gula, Betul. bukan susu kental manis tapi susu gula sebenarnya. Iya, bukan betul. susu, Bukan malah susu, ya. kan? Nggak sehat sebenarnya. Iya, dokter, ya. tapi itu kembali lagi asupan gulanya berapa. Kalau kita malah ke generasi-generasi yang lebih dulu, mereka tahunya susu ya susu kental manis itu kan malahan. Kalau suruh minum susu, katanya dokter suruh minum susu. Nah, mereka membelinya susu kental manis. Ya, karena edukasinya kurang ya sebenarnya. Betul. Nah, jadi yang mereka pahami sebagai susu adalah susu Ya, kental itu tadi. manis. Padahal gulanya jumlahnya berlebihan sekali. Sebetulnya mengandung susu sedikit sih dengan ditambah gula. Tapi kurang balance ya, lebih Iya. banyak gulanya dibandingkan Betul, susunya. iya. Sehingga itu tadi mungkin untuk mempelai Kristus, pasangan-pasangan muda mungkin mulai juga
menjaga buah hati mereka dengan tadi itu aware terhadap asupan gula supaya nanti ke depannya kualitas hidupnya bagus. Harus berani berkata no. Yes. Walaupun dalam pergaulan kadang-kadang aduh nggak masuk circle deh kalau misalnya nggak mau minum ini. Tapi kita perlu ya untuk menabung itu kesehatan demi masa depan seperti itu. Jadi perlu untuk kita berani berkata tidak. Betul. Aku lebih memilih ini aja deh minuman. Aku minum ini aja nggak apa-apa gitu. Yang penting sehat, harus memilih untuk hidup sehat. Betul, gitu ya. Mbak Rati. Life is choice, to be Betul. happy and healthy ya, Yes. dokter ya. Oke, nggak berasa waktunya sudah habis nih dokter. Satu jam, nggak berasa. Terima kasih sekali Dokter Maria Erika, luar biasa. Ini sangat memberkati kita dan tentunya memberikan edukasi dan pengalaman baru untuk kita bisa menjaga fungsi hati kita. Hati yang sehat adalah hati yang gembira adalah obat. Betul sekali dokter, karena dengan hati yang gembira ini kita akan memiliki semangat untuk hidup seperti itu ya dokter ya. Betul. Lebih bersuka cita, lebih punya harapan lebih kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya. Betul Mbak Rati. Iya. Baik, terima kasih Dokter Maria Erika. Tuhan Yesus memberkati. Dan tentunya terima kasih untuk mempelai Kristus yang sudah setia bersama kami. Setelah ini Anda bisa melanjutkan untuk kegiatan yang lain sambil mendengarkan kembali atau menyaksikan kembali acara-acara dari Betani FM. Akhir kata saya Rati undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rati dan juga Dr. Maria Erika yang sudah menyampaikan informasi yang tentunya bermanfaat banget ya.